Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat hingga sekarang kita bisa memasuki bulan yang penuh mulia, yakni bulan Ramadan. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah ke zaman penuh dengan Islamiyah yang kita rasakan pada saat ini. Berdirinya saya di sini akan menemani kalian sebagai MC untuk pada acara pagi hari ini. Langsung saja acara pertama, yakni pembukaan. Mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, mari kita sambut pendengaran tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Akhina Ezra. Waktu dan tempat kepada Kak Ezra kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah. Terima kasih kepada Mas Ezra yang telah membacakan ayat Al-Quran. Semoga dengan ayat tersebut acara pada kali ini menjadi berkah. Amin. Mari kita masuk kepada acara inti, yakni materi dari Ustadz Firdaus yang insya Allah akan membahas tentang perang Uhud. Bisa
untuk seluruhnya mencatat apa yang perlu dicatat. Diharap semuanya diam tanpa ada suara. Waktu dan tempat kepada Ustaz Firdaus kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, di hari ini kita masih diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul untuk mendengarkan, untuk sama-sama belajar, sama-sama menapaki bagaimana perjuangan Nabi SAW terdahulu bersama para sahabatnya untuk menegakkan agama Islam. Maka semoga kita harap teman-teman sekalian di kajian kali ini tentunya kita mendapatkan ilmu yang berkah dan menjadi motivasi dan semangat untuk kita untuk terus belajar, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Salawat serta salam tak lupa kami aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana puasanya? Lancar? Lancar puasanya? Alhamdulillah. Sebelum saya memasuki materi tentang perang Uhud ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan karena ini mungkin penting menurut saya. Teman-teman, halo? Kita saat ini berada di bulan apakah? Betul. Ramadan, bulan suci. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kita untuk berpuasa. Allah mewajibkan kita berpuasa, yaitu menahan lapar dan haus dari terbitnya fajar sampai nanti tenggelamnya matahari selama berapa bulan? 1 bulan. Jadi sepakat ya, puasa itu wajib. Puasa wajib kah yang laki-laki? Wajib. Kalau tidak berpuasa dapat dosa apa enggak? Oke, dapat dosa. Dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar kah? Jadi orang yang tidak berpuasa, dengarkan, orang yang mokel sengaja nggak berpuasa pada bulan Ramadan, bagi orang yang sudah balik tentunya, maka itu mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala yang akan nanti diazab di hari kiamat. Coba saya tanya, kira-kira ya, di sini nggak ada kan, semuanya berpuasa. Kira-kira
Kalau ada anak yang tidak berpuasa, bagaimana caranya dia mengganti puasanya? Bagaimana caranya? Apa? Yang perempuan, kalau ada anak atau orang yang udah berpuasa di bulan Ramadan, bagaimana cara membalasnya supaya puasanya bisa diganti? Membayar fidyah yang laki-laki, berpuasa di hari selainnya, betul? Orang, dengarkan ya, orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, sengaja dia makan di bulan Ramadan pada siang hari, maka tidak akan pernah terbalas puasanya walaupun dia puasa selama 1000 tahun, tidak akan bisa. Dengarkan ini. Orang yang mokel, yang gak puasa di bulan Ramadan, Kak, nah, tidak akan bisa pernah terbalas walaupun dia berpuasa 1000 tahun, gak akan bisa. Kenapa, Kak? Karena uzur atau orang yang boleh mengganti puasa itu adalah bagi 2 orang saja. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridon wa man kana maridon, orang sakit pertama, au ala safarin atau orang yang berpergian bersafar yang kedua. Hanya 2 golongan inilah yang boleh mengganti puasanya nanti di hari yang lain. Perempuan tentunya ada uzur syar'i yang lain. Ya. Jadi kalau ada di antara kita, di antara keluarga kita, teman-teman kita yang sengaja nggak berpuasa di bulan Ramadan, tidak akan pernah terbalas puasanya itu walaupun dia berpuasa di hari kemudian selama 1000 tahun, nggak akan pernah bisa, Kak. Ya. Jadi hati-hati, ayo. Jangan pernah ada harapan atau jangan pernah ada pikiran sedikit apapun untuk kita mokel, untuk kita berbuka di tengah hari. Ya, jangan pernah ada, Kak. Hati-hati. Karena ini menurut saya penting. Kami sudah menyampaikan tanggung jawab kalian sendiri nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bisa dipahami ya. Oke. Kita ke materi yang selanjutnya. Kalau kemarin kita membahas tentang perang Badar, ya. Tentunya perang Badar merupakan perang yang pertama kali dialami oleh umat muslim pada bulan Ramadan, itu perang Badar. Dan yang sekarang kita akan membahas namanya perang Uhud. Ada yang tahu perang Uhud itu apa? Perang Uhud adalah perang yang dialami oleh umat Islam. Perang Uhud itu dialami oleh umat Islam terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Syawal tahun ketiga Hijriah. Kalau di perang Badar kemarin di tahun berapa Hijriah? 2. Berarti setahun kemudian umat Islam mengalami peperangan yang besar yang kedua, yaitu namanya perang Uhud. Ya, berada di bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Di sebuah kawasan yang bernama Uhud yang terletak di utaranya kota Madinah. Nah, itu namanya perang Uhud. Oke. Sebelum kita memasuki atau menceritakan bagaimana terjadinya proses perang Uhud tersebut, ada beberapa hal yang terjadi yang menyebabkan menjadi pemantik daripada terjadinya perang Uhud. Yang pertama, karena umat kafir Mekah pada saat itu kalah bukan? Kalah, bayangkan 315 orang melawan 1000 orang. Kalah mereka para hadirin. Maka betapa malunya umat kafir Quraisy
1000 orang kok kalah sama 315 orang. Maka dari itu mereka semakin dendam, semakin benci sama umat Islam. Terlebih lagi banyak di antara pemuka-pemuka mereka yang mati. Ada Abu Jahal, Abu Lahab yang gugur di medan perang tersebut. Maka akhirnya orang kafir Quraisy ini semakin membenci Islam, para hadirin. Nah, karena mereka semakin membenci Islam, akhirnya ada 2 orang kafir Quraisy. Mereka berencana untuk berkonspirasi untuk bagaimana membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ceritanya ada namanya Safwan. Namanya siapa? Safwan dan Umair. Safwan dan Umair lagi duduk-duduk. Ini mereka duduknya nih gak ada yang tahu. Mereka duduk berdua saja. Lalu Safwan dan Umair ini bercerita bagaimana tentang kehilangan keluarga mereka di perang Badar tersebut. Aduh, bagaimana ya nasib keluarga kita dulu ketika di perang Badar. Kasihan sekali mereka. Mereka saling menceritakan kesedihan-kesedihan mereka. Lalu Umair mengatakan seperti ini, Umair. Safwan, kalau bukan karena hutang-hutangku, atau bukan karena anak-anakku nanti yang aku tinggalkan setelah aku mati, maka niscaya sekarang akan aku ambil pedangku dan aku pergi ke Madinah untuk membunuh Muhammad SAW. Gitu katanya. Kalau bukan karena hutangku atau bukan karena anak-anak yang aku tinggali, nanti akan sekarang ini saya akan ambil pedang saya dan pergi ke Madinah untuk membunuh Nabi SAW. Ini mereka berdua saja yang berbicara, gak ada yang tahu. Akhirnya Safwan bilang begini, oh baiklah seperti itu. Kalau begitu, kamu jangan pulang sekarang. Sekarang kamu ambil pedangmu, ambil kudamu, pergi ke Madinah. Di sana kamu pergi bunuh Nabi SAW. Nanti hutang-hutangmu saya tanggung, keluargamu saya juga yang akan tanggung. Jangan khawatir. Gitu, disemangati ini Umair. Akhirnya Umair pun menjadi semangat, pergi dia ke Madinah, menjumpai Nabi SAW. Nyampe di Madinah ceritanya. Ketika sampai di Madinah, di pintunya masjid Madinah namanya apa? Masjid Nabawi. Lalu Umar melihat itu adalah Umair. Mohon maaf, anjingnya umat Quraisy katanya. Saking dihinakan sama Umar. Lalu ditanya, mau apa kamu kesini? Saya ingin beralasannya, saya ingin menemui baginda Sallallahu Alaihi Wasallam untuk karena anaknya lagi disandera karena itu. Jadikan tawanan untuk menyampaikan untuk melepaskan tawanan anak saya. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu nyampai bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, hai Umair, apa tujuanmu kesini? Katanya, saya ingin menyampaikan, tolong ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tolong jangan atau tolong berlemah lembut kepada para budak, katanya. Bohong, ayo coba jujur, katanya. Bukankah kamu pernah duduk berdua dengan Safwan? Lalu kalian menceritakan bahwa kalau bukan karena hutang-hutangmu, karena bukan karena anak-anakmu, kamu pasti datang ke Madinah dan kamu untuk membunuhku, katanya. Kaget dia semua itu. Ya Allah, kok tahu dia ini? Padahal kan gak ada yang pernah cerita. Akhirnya di situ dia syahadat, dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah. Karena siapa lagi yang kasih tahu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ceritanya. Akhirnya Umair pun masuk Islam, kembali ke Mekah, dan begitu ketemu dengan Safwan, akhirnya Safwan pun marah karena ketahuan dia telah masuk Islam. Akhirnya dia di sana berdakwah di Mekah dan banyak pengikutnya yang mengikuti Umair. Oke, kita lanjut. Kemudian aktivitas yang kedua ada namanya Bani Qaynuqa. Bani Qaynuqa ini adalah keturunan Yahudi yang tinggal di Madinah.
orang-orang keturunan Yahudi yang tinggal di Madinah namanya Bani Qainuqa. Mereka ini selalu menghantui, selalu mengganggu umat Islam. Tapi Nabi SAW bilang kepada para sahabat, wahai sahabat, sabar. Jangan hiraukan, nanti tentu ada tanggal mainnya, katanya Pak kan Nabi SAW. Sabar. Lalu pernah pada suatu hari ada satu kejadian yang membuat umat Islam ini panas sehingga Nabi SAW murka. Ada sahabat perempuan, orang perempuan, sahabiah perempuan lagi duduk-duduk di pasar Bani Qainuqa ini. Ketika itu ada orang-orang Yahudi yang ingin menarik jilbabnya sehingga rambutnya ini mau keluar. Akhirnya tepislah sama perempuan ini. Dan tanpa perempuan ini sadar, temannya dari belakang orang-orang Yahudi ini mengikat ujung bagian bawah baju dari orang perempuan muslimah ini, sehingga ketika dia berdiri sobeklah bajunya dan kelihatanlah auratnya. Lalu ditertawailah sama orang-orang Yahudi. Masya Allah. Ketika seperti itu, muslimah itu teriak. Lalu orang-orang muslim sekitar pun datang melihat. Dan yang terjadi adalah orang Yahudi tadi dibunuh sama muslim yang melihat tadi. Dan muslim yang membunuh itu dikeroyoki bareng-bareng sama Bani Qainuqa tadi. Akhirnya sampailah cerita ini kepada Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW sekarang saya sudah bilang kesabaran. Ayo kita serang mereka. Akhirnya Nabi SAW menyiapkan pasukannya. Dan sampailah mereka di perkampungannya Bani Qainuqa tadi. Dan mereka dikepung selama 15 hari. Dikepung selama 15 hari. Dikepung. Mereka nggak berani melawan. Akhirnya mereka menyerah dan berjanji untuk mentaati Rasulullah SAW. Begitulah orang Yahudi. Kemudian ada satu peristiwa lagi yang menjadi pemantik utamanya perang Uhud ini. Jadi cerita ini, orang-orang kafir Quraisy itu punya kebiasaan, Kak. Kebiasaannya yaitu dalam segi perekonomiannya mereka itu selalu atau mengandalkan dari jual beli ke negeri Syam. Mereka perdagangan utamanya berniaga atau berjual beli ke negeri Syam. Nah, semenjak Nabi SAW menduduki Madinah, sebentar saya kasih tahu ya. Nah ini mungkin ada gambar. Jadi kalau orang Mekah ingin berjualan atau berniaga ke negeri Syam, maka mereka harus memasuki Madinah dulu. Di sini Mekah, seandainya ini gambarannya, di sini Mekah, di sini Madinah, sebelah utaranya. Kalau mereka ingin pergi ke negeri Syam, maka mereka harus melalui Madinah terlebih dahulu, baru negeri Syam. Tapi karena Nabi SAW sudah menduduki kota Madinah, akhirnya ketika mereka selalu mengirim kafilah-kafilah dagang mereka untuk pergi ke negeri Syam, Nabi SAW selalu mencegah mereka. Dicegat, diambil hartanya. Ini kemarin sudah dijelaskan sama Ustaz Nuril ya. Diambil hartanya itu bukan berarti dibegal, bukan. Karena memang mereka ingin mengambil kembali hak-hak mereka yang ada di Mekah. Mereka hijrah ke Madinah, harta mereka diambil yang di kota Mekah. Nah, sekaranglah saatnya diambillah kembali harta-harta mereka. Maka Nabi SAW selalu memerintahkan kalau ada yang lewat dari kafir Quraisy, cegat mereka, dicegat, diambil hartanya. Oke. Kemudian karena mereka sudah buntu pikirannya orang kafir Quraisy ini, bagaimana caranya ini kita nggak bisa makan, nggak bisa minum akhirnya. Akhirnya mereka coba ada satu usulan. Bagaimana kalau kita lewat jalur lain katanya. Jalur bertembus ke Irak. Di sini belok, jadi muter begini. Kalau normalnya dari kota Makkah ke Syam selama 1 bulan, hanya untuk menjauhi Madinah saja, maka mereka harus membutuhkan selama 3 bulan. Mereka 3 bulan, nggak apa-apa, kita coba saja.
Nah, tapi qadarullah, Allah Subhanahu wa taala kasih tahu Nabi, maka Nabi pun tahu, dikirimlah sebuah pasukan yang bernama Syariah. Syariah itu pasukan kisaran antara 3 sampai 100 orang. Dipimpin oleh Zaid bin Haritha. Siapa yang pimpin? Zaid bin Haritha. Kemudian nyampe di sana, akhirnya Zaid bisa melawan atau mengambil harta-harta orang kafir Quraisy, dibawalah ke Madinah. Nah, disitulah akhirnya mereka pulang dengan tangan hampa. Mereka sudah kalah di perang Badar. Hina-hinaan atau aib-aib mereka semua sudah terumbar kemana-mana bahwa mereka kalah sama umat muslim. Dan sekarang ekonomi mereka hancur. Maka nggak ada cara lain, kata Abu Sufyan, harus kita lawan umat muslim sekarang juga. Maka dari tahun itu dia kumpulkan motivasi sana sini, motivasi orang kafir Quraisy di Mekah, ayo kita perang, kata Abu Sufyan. Akhirnya terkumpullah sebanyak 2.000 orang dari kafir Quraisy. Dan puncaknya, ketika orang kafir Quraisy ini memberikan atau meminta pertolongan sama namanya Bani Ghatafan. Bani Ghatafan ini orang luar kota Mekah yang punya kendaraan 1.000 kuda. Dan akhirnya ketika meminta bantuan ke Bani Ghatafan ini, sama-sama benci Nabi, Bani Ghatafan ini, akhirnya diberilah bantuan sebanyak 1.000 pasukan kuda oleh Bani Ghatafan ini. Jadi berapa pasukan kafir Quraisy? 3.000. Akhirnya mereka berangkatlah ke Madinah pada tahun ketiga Hijriah di bulan Syawal. Itu sedikit gambaran ya teman-teman. Oke, tadi saya sudah jelaskan penyebab terjadinya kekalahan ini. Kata ahli sejarawan ada 2, minimalnya ada 2. Yang pertama, karena kekalahan pertama mereka di perang Badar ini menjadi aib bagi mereka, karena diketahui bahwa orang-orang Arab itu kuat-kuat. Kalau perang gak pernah kalah. Itu. Kok ini lawan 315 orang bisa kalah? Nah, ini aib bagi mereka sendiri. Kemudian perekonomiannya pun hancur karena bergantung dari negeri Syam yang sudah diblokir oleh orang-orang Muslim. Menjadi marah mereka. Nah, setelah genap setahun, maka persiapan pasukan Quraisy benar-benar matang. Mereka membawa 3.000 pasukan yang terdiri dari 200 penunggang kuda, 200 penunggang kuda, 700 orang yang menggunakan baju besi, dan sisanya berjalan kaki. Jadi, kenapa dinamakan perang Uhud? Ini saya kasih gambaran lagi. Di Madinah, dulu di Madinah ya, Madinah ini, di pintu gerbang depannya ini pas sekali ada gunung Uhud. Jadi kalau umat atau orang kafir Quraisy ingin menyerang Madinah, maka satu-satunya cara yang paling cepat untuk mencapai gerbangnya yaitu melewati Uhud. Nah, maka mereka pergilah ke Uhud, diam di situ, maka itulah namanya perang Uhud terjadi di situ, di sekitar di gerbang kota Madinah. Nah, itu ada gambar gunung, itu Madinah sekarang atau yang beberapa tahun yang lalu. Komandan pasukan tertinggi dipimpin oleh namanya Abu Sufyan. Bagaimana Abu Sufyan ini betul-betul yang marah atau dengki sama umat Islam. Kemudian ada komandan pasukan penunggang kuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini sebelum masuk Islam adalah prajurit atau pemimpin pasukan yang kalau memimpin pasukan dia nggak pernah kalah. Itu Khalid bin Walid. Kalau Khalid bin Walid memimpin pasukan nggak pernah kalah, pasti menang. Itu sebelum masuk Islam ini ya ceritanya. Kemudian bendera dipegang oleh Bani Ad-Diddar namanya. Bani Ad-Diddar ini adalah salah satu saudara dari Bani atau keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bani Ad-Diddar, salah satu bani tertinggi di kafir Quraisy.
Maka kebiasaan orang-orang dahulu kalau perang itu benderanya itu, karena bendera ini suatu simbol yang mulia. Jadi bendera itu, nih dengarkan, jadi bendera itu dibuat panjang tinggi sekali ke atas, terus kainnya besar sekali, ditaruh di tengah-tengah pasukan, itu bendera kalau perang. Kalau benderanya jatuh, itu banyak orang yang mengatakan itu pasukan itu kalah. Selama bendera itu berdiri, pasukan itu menang, gitu prinsipnya. Nah, jadi pemegang bendera itu diberikan kepada orang yang paling mulia, dianggap mulia, yaitu Bani Abdiddar namanya. Oke, akhirnya berita mereka pergi dari kota Makkah menuju ke Madinah berniat untuk menyerang ini didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang kasih tahu? Masya Allah. Akhirnya Nabi SAW pun diskusi sama para sahabat. Ayo para sahabat dikumpulkan, bagaimana ini? Diskusi. Maka banyak para sahabat yang mengatakan, terutama siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Siapa Hamzah? Paman Nabi. Maka paman Nabi atau Hamzah bin Abdul Muthalib ini salah satu orang yang paling motivasi untuk memerangi kafir Quraisy. Ayo Nabi, ayo ya Rasulullah, kita perangi mereka. Kalau mereka keluar, kita keluar juga. Kita perangi di mana pun mereka saja berada, katanya. Katanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Lalu ada salah seorang sahabat lagi yang bernama Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr. Jadi Anas bin Nadhr ini adalah salah satu sahabat yang dulu ketika perang Badar gak sempat ikut. Karena di perang Badar itu istilahnya itu nggak wajib, itu iklan sunnah. Ayo siapa yang ingin mencegah kafilah dagang dari Abu Sufyan, ayo ikut saya. Makanya banyak sahabat yang nggak ikut, berjumlah 315 orang. Tetapi di perang Uhud wajib, jihad wajib ikut. Maka Anas bin Nadhr ini mengatakan, ya Rasulullah, kami sudah kehilangan kesempatan di perang Badar. Ayo kita perang melawan mereka ya Rasulullah. Kami kehilangan mati syahid di sana ya Allah, ya Rasulullah. Gitu katanya Anas bin Nadhr. Karena impiannya para sahabat itu adalah mati syahid. Jadi di gambarannya umat Islam gak ada istilahnya kalah, gak ada. Karena itu memang pengennya mereka mati syahid. Kalau gak mati syahid menang. Jadi nggak ada namanya korban ya, mati syahid atau menang, itu umat Islam. Maka Nabi SAW pun begitu banyaknya permintaan dari sahabat Nabi SAW, ayo kita keluar, ayo kita lawan mereka. Maka Nabi SAW pun berkata seperti ini, kalau menurut saya, kata Nabi, kalau menurut saya nih, kata Nabi, lebih baik kita diam saja di Madinah, karena mereka kan sudah keluar, pasukan mereka banyak. Mereka ingin menghancurkan kota Madinah. Kalau kita kalah nanti, otomatis kota kita akan dikuasai oleh mereka. Maka kita diam saja di Madinah. Kalau mereka datang, kita gempur dari atas, dari benteng-benteng gitu. Usulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya pernah bermimpi melihat sapi yang disembelih dan pedang saya yang terbelah atau bengkok, sedangkan saya bersembunyi di bawah atau di rompi besi yang kuat, katanya. Lalu para sahabat pun penasaran, apa takwilnya ya Nabi? Sapi tersembelih itu saya takwilkan banyak sahabat-sahabat saya nanti yang akan mati, syuhada, yang akan gugur, katanya. Sedangkan bengkoknya pedang saya, ada salah satu dari kerabat saya yang akan meninggal dunia, gugur juga. Lalu saya bersembunyi di rompi besi yang kuat, itu menandakan saya diam di kota Madinah yang kuat. Maka menurut saya, kita diam saja di Madinah, kita tunggu mereka datang. Tapi mereka berkata, ya Rasulullah, jangan gitu ya Rasulullah, ayo kita keluar, dipaksa lagi, dimotivasi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi kata berarti, oke, kalau begitu siap, kita keluar, siapkan pasukan.
Lalu Nabi SAW pun pulang memakai baju rompi, memakai baju alat perang, bawa pedang. Dan di luar ternyata para sahabat pun berbincang-bincang satu sama lain, bilang begini, jangan-jangan kita ini sudah berdosa ya. Nabi kan pengen diem di Madinah, kok kita paksa keluar nih? Jangan-jangan kita berdosa sama Nabi, katanya. Akhirnya ketika Nabi SAW pun keluar dari rumahnya, mereka pun berkata, jumpa sama Nabi, ya Nabi Allah, ya utusan Allah, nggak apa-apa. Kalau memang engkau ingin diem di Madinah, kami ikhlas, kami ikut ya Nabi. Apa kata Nabi? Ini, pemimpin ini seperti ini. Apa kata Nabi setelah pakai baju perang? Tidak pantas seorang Nabi yang sudah memakai baju perang untuk menggagalkan niatnya sampai Allah berikan ketentuan menang atau kalah dia atas musuhnya, katanya. Sudah pakai baju perang nih, nggak bisa mundur lagi. Perang-perang, kalah-kalah, menang-menang. Begitu pemimpin. Jadi pemimpin seperti itu, nggak boleh galau, nggak boleh pelin-pelan sana sini, nggak boleh. Jangan seperti itu. Harus tegas. Kalau pilih salah satu, dikuatkan tekadnya. Maka Nabi SAW pun berangkat bersama berapa? Maka Nabi SAW berangkat bersama 700 orang. Bersama 700 orang. Dan salah satu orang yang tidak setuju untuk keluar di Madinah ada namanya Abdullah bin Salul namanya. Abdullah bin Salul. Ini salah satu orang pemuka kaum munafik di Madinah. Munafik itu apa, Kak? Munafik adalah orang yang Islam dari luar tapi dia kafir di dalam. Itu munafik. Jadi dia bilang begini, kami nggak setuju kalau kita keluar, mendingan kita diam saja karena dia benar-benar munafik ini. Tapi karena sudah Nabi SAW seperti itu, sudah nggak bisa, tekad sudah kuat, ayo kita perang. Akhirnya mereka keluar dari pintu Madinah, sampai di depan kota Madinah. Yang orang munafik ini, pemimpinnya ini, akhirnya membawa 300 orang, karena nggak mau dianggap munafik ya. Akhirnya mereka berjumlah 1000 orang. Akhirnya mereka 1000 orang. Nyampe di depan kota Madinah, ternyata Abdullah bin Salul ini, orang munafik ini, tiba-tiba mengundurkan diri dengan 300 orang ini dengan mengatakan, kita jangan perang, kita di Madinah saja. Kalau umat Muslim ini kalah, kita masih bisa hidup di Madinah, katanya. Ternyata niatnya ini ingin mematahkan semangat umat-umat Islam. Sengaja ikut perang supaya patah semangatnya umat-umat Islam. Tapi karena umat Islam sudah kuat, nggak bisa. Akhirnya 300 orang ini bersama Abdullah bin Salul yang munafik ini keluar atau masuk lagi dari dalam kota Madinah dan masuk naik ke benteng Madinah mencela-cela umat Islam. Kalian pasti kalah, kalian pasti gagal, kalian pasti susah, katanya. Ya Allah, sebegitunya orang munafik dulu. Akhirnya Nabi SAW pun berangkat ke medan perang. Dan ketika sebelum nyampe di tengah perjalanan, Nabi berkata begini, coba tunjukkan kepada saya satu lokasi yang buat Uhud itu di belakang saya, di belakang kita. Jadinya strategi Nabi ini, bagaimana caranya kita tempat di lokasi yang Uhud itu, gunung Uhud tadi berada di belakang kita. Lalu ada salah satu sahabat bilang begini, ya Rasulullah, ada salah satu jalan di sana, tapi kita harus melewati kebun-kebun kurma. Ayo kita ke sana. Sana langsung mereka ke kebun-kebun kurma itu. Dan ternyata kebun kurma itu milik orang munafik juga yang buta. Milik seorang munafik yang buta. Dia bernama Rubai. Ketika itu dia nggak mau ini kebunnya ini dilewati sama pasukan muslim karena dia munafik, nggak mau umat muslim menang. Jangan lewati kebun saya, nanti kebun saya rusak, katanya. Padahal Nabi dan para sahabat sudah minta izin baik-baik sama dia. Lalu Nabi SAW pun bersabda, nggak apa-apa, kita jalan saja karena sudah nggak ada jalan yang lain lagi. Kiri kanan lereng tebing semua, nggak bisa kita lewat sini saja, tapi jangan dirusak, kata Nabi. Akhirnya dia mencela-cela umat muslim,
Diambil pasir, ditabur-taburkan ke mata-mata orang musyrik itu supaya mundur-mundur karena dia buta, nggak bisa lihat. Akhirnya Nabi bilang, dia buta matanya dan juga buta hatinya. Masya Allah. Akhirnya mereka sampailah di tempat yang membuat mereka berada di depannya Uhud, Uhud di belakang mereka. Paham ya? Nah, dan di situ ada bukit namanya Jabal Rumat. Di situ ada. Nah, bukit Jabal Rumat. Disitulah Nabi SAW membentuk sebuah formasi yang sangat pintar para hadirin. Ditaruhlah di sana 50 orang pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair yang berada 150 meter dari pasukan muslim. Jadi tugasnya mereka, Nabi berpesan seperti ini, wahai para pemanah, kata Nabi, kalian jangan turun sampai ada instruksi saya, menang atau kalah, ada pasukan atau tidak ada pasukan, kalian jangan pernah turun sedikit pun, kata Nabi. Oke, siap? Siap, katanya. Akhirnya mereka diam di situ sebanyak berapa orang? 50 orang. Dan sayap kanan dipimpin oleh Al-Mundir, dan sayap kiri dipimpin oleh Zubair bin Awam. Di barisan terdepan ada sahabat-sahabat yang perkasa seperti Hamzah, Ali, Umar, itu di depan-depan, barisan depan-depan semua. Ada video mungkin ya. Nah, ini ceritanya ketika perang Badar ya, sudah mereka meratapi atau sedih atas kehilangan keluarga mereka, orang kafir Quraisy. Nah, itu kebencian mereka terhadap umat muslim sebelum mempersiapkan pasukan tadi ya. Kita lanjut ke ini saja. Oke, kita lanjut sebentar ya. Bisa kebaca. Masuk ke ini tadi Umair sama Sofwan lagi berbicara untuk konspirasi membunuh Nabi. Sedikitnya seperti ini. Nah, ini ceritanya dia sudah masuk Islam, tentunya nggak diceritakan ketemu sama Nabi, nggak digambarkan. Ini sudah masuk Islam, kembali ke Mekah. Ini Umairnya.
نفسي أن تذهب خوفا عليك وأنا مخلوق على ذلك. لا يختبر صدري. ولماذا أسمع؟ لو أدركت الله لقد أخبره فيما أخبره وعلمه الناصي والداني. لا عليك، قد اجتهدنا وبذلنا بالفعل وهو ممتنع في إصراره لا يفنون وجهه. حسبي أنك عدتها وبي لا ندمت نفسي فيها أبدا. أخ مرحبا يصنع طعاما لأبي بكر. هذه حاجة الطعام يدخل بي. ما بك يا عمي؟ كأن شيئا يحوم في صدرك وينقض باللسان. اسمعني يا ربي، ليتك كنت قبل هذا يا عمي. يا أخي يا بغبي، والله إن الرشد لدي وإن دينه الحق. والله لقد أخبرني ما كان بيني وبينك من التغيير وقد علمت أنه لم يكن على سبيل أحد. والله سحرت محمد كما سحر أبي بكر. وإن كنت أمنت له فراشك من عندي الذين بشر فرغي بك يا رشد. ما كنت أدرك الحق بعد سحر ما أعطوني به عليك ولو طلب مرة وسيلة فأشبه لك بعض شديد. والله ما عشت أعظم من الإسلام وحيدا فقط بئس والقلب الإيمان أخرجنا من وجهي. فوالله لا أكلمك عن اشتغالنا ولا أنفعك بنفع أبدا. لا أشكر. Ya, kita ketika perang. Nah ini. Oke. Sebenarnya sebelum masuk ke selanjutnya ya, ada beberapa kisah yang ingin saya sampaikan, tapi karena waktunya mungkin ada satu kisah yang menurut saya paling berkesan. Ini ada kisahnya pedang Nabi SAW. Jadi ketika pasukan Nabi SAW sudah sampai di belakangnya Jabal Uhud, di Gunung Uhud, sudah siap semua. Lalu ketika itu Nabi SAW cabut pedangnya, yang mulia tentunya. Siapa yang akan menyampaikan atau menunaikan hak-haknya Allah dan Rasulnya dengan pedang ini? Siapa yang akan menggunakan pedang ini, kata Nabi. Lalu Hamzah muncul, berani, berdiri. Saya ya Rasul. Ketika dia mau ngambil, langsung ambil dari tangan Nabi. Lalu Nabi SAW pun tarik. Artinya nggak mau. Dan Hamzah pun duduk. Kita kenal Hamzah para hadirin. Hamzah adalah orang kuat, orang yang kekar tubuhnya. Dijuluki siapa? Dijuluki Asadullah, singa Allah. Karena dulu ketika di jahiliyah, buruannya itu singa. Masya Allah, kuatnya Hamzah seperti itu. Tapi Nabi gak mau. Lalu kedua, siapa yang mau pakai pedang ini? Begitu bahasanya. Lalu berdirilah Ali bin Abi Thalib. Ali, seorang yang kuat, pemuda yang pintar, bela diri, pemuda yang pintar untuk perang. Ketika mau mengambil dari tangan Nabi, Nabi pun tarik lagi. Artinya nggak mau. Ali, orang kuat, nggak mau juga Nabi. Lalu pertanyaan ketiga, siapa yang pakai pedang ini, kata Nabi. Lalu berdirilah namanya Zubair bin Awam. Siapa namanya? Zubair bin Awam. Zubair orang kuat juga. Tapi Nabi gak mau. Terakhir yang berdiri adalah namanya Miqdad. Siapa namanya? Miqdad. Jadi Miqdad ini diisyaratkan sama Umar, kekuatannya 4 orang ini, keempat yang maju tadi ini, itu setara dengan 1000 orang. Satu orang setara dengan 1000 orang. Tuh, ceritanya seperti ini. Ketika setelah umat Islam pun bebas, setelah umat Islam menang ya, ketika Umar mimpin jadi khalifah, jadi Amirul Mukminin tentunya, Amr bin As ingin menaklukkan kota Mesir. Ketika itu dia bawa 8.000 pasukan. Berapa? 8.000.
Lalu ia nulis surat ke Umar, hai Amirul Mukminin, tolong kirimkan saya 4.000 pasukan supaya jumlah pasukan saya 12.000 sehingga mendapatkan hadis Nabi SAW bahwa tidak akan kalah kaum saya yang berjumlah 12.000 orang, katanya. Minta pasukan berapa? 4.000. Tapi yang dikirim 4 orang saja. Miqdad, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas dikirim. Makanya kekuatan mereka 1 orang setara dengan 1.000 orang. Tapi Nabi gak mau. Akhirnya berdirilah 1 orang yang cerdik, pintar. Namanya siapa? Ada yang tahu? Abu Dujana. Pernah dengar? Abu Dujana. Orang pintar. Akhirnya ketika ia berdiri, nggak langsung ambil. Tanya dulu, ya Rasul, apa hak-haknya, kata Abu Dujana. Ini yang Rasul mau. Tanya dulu, jangan langsung ambil. Apa hak-haknya, ya Rasulullah? Nabi pun bersabda, hak-haknya adalah engkau pakai pedang ini tebas ke leher-leher musuhmu sampai pedang ini bengkok. Bisa? Bisa. Siap-siap diambil sama siapa? Abu Dujana. Dan ketika itu Abu Dujana pakai imamah merah ya, menandakan bahwa dia itu siap mati. Ketika sudah ambil pedang Nabi, dia pun dengan gagahnya membawa pedang Nabi di dadanya. Dan ketika kelihatan pasukan kafir Quraisy, dia pun berjalan dengan sombong gaya begini. Sambil menunjukkan keahlian pedangnya. Sing 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 seperti itu. Bukan ling ya, sing sing sing. Iya. Dengan begitu gagahnya dia maju ke medan perang, menunjukkan keahlian pedangnya seakan-akan sombong. Kata Nabi, orang seperti ini, perilaku seperti ini yang Allah nggak suka sebenarnya. Tapi di sini nggak apa-apa. Di depan musuh nggak apa-apa sombong. Kalau perang nggak apa-apa. Akhirnya ketika perang ada 1 sahabat Nabi namanya Ka'ab bin Mas'ud. Ka'ab, siapa namanya? Ka'ab. Jadi Ka'ab ini penasaran. Kok bisa Nabi serahkan pedang yang mulia sama orang ini? Sedangkan Nabi nolak orang-orang kuat tadi. Hamzah ditolak, Ali ditolak, Zubair ditolak, Miqdad ditolak. Lalu dia pun berkata, saya sedikit pun tidak menyentuh atau membunuh orang kafir Quraisy. Yang saya kerjakan hanyalah mengikuti Abu Dujana. Gak perang dia ikuti Abu Dujana ini. Abu Dujana ke sana, dia ikuti ke sana. Abu Dujana ke sana, dia ikuti ke sana. Ke kiri, ke kanan. Masya Allah. Sampai dia pakai pedang itu dengan hebat. Akhirnya ketika dia lihat di ujung sana, ada seorang kafir Quraisy yang kekar juga. Banyak orang-orang muslim yang mati di tangan dia. Lalu Ka'ab berdoa sama Allah, ya Allah, pertemukanlah Abu Dujana dengan ini, katanya. Ya Allah, pertemukanlah Abu Dujana sama ini. Betul teman-teman, ketemu dia. Tiba-tiba langsung perang. Abu Dujana pukul dengan pedangnya, ditangkis pakai perisainya, serang lagi, ditangkis pakai perisainya Abu Dujana sampai beberapa kali. Akhirnya debu-debunya bertebangan, saking sengitnya pertempuran itu. Akhirnya qadarullah, singkat cerita, akhirnya Abu Dujana ini menang, menebas leher atau kepala si kafir Quraisy tadi. Dan ternyata dari tadi Abu Dujana ini tahu kalau dari tadi diikuti sama Ka'ab. Akhirnya kembali mundur. Hai Ka'ab, bagaimana penampilanku? Katanya, oh iya dia. Ka'ab, bagaimana penampilanku? Ini kan yang kau tunggu-tunggu, katanya. Penasaran dia. Bagaimana penampilanku? Gampang kan? Keren kan? Gitu katanya. Masya Allah, pinter gaya. Tapi menang hebat. Gitulah kisahnya. Oke, karena banyak. Oke, kisah ada kesempurnaan juga namanya Abu Amir, orang kafir Quraisy, sama Abu Jubair, kisah Jubair bin Mut'im yang menjadi majikannya Wahsy yang akan membunuhnya paman Hamzah, pamannya Nabi SAW itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Jalannya pertempuran ketika itu pasukan muslim dimenangkan oleh pasukan muslim tentunya. Ketika itu ketiga orang sahabat tadi, Hamzah, Ali, sama Zubair sepakat, kita bertiga ini. Kita nggak usah serang yang lain banyak. Kita serang yang pegang bendera saja katanya. Yang pegang bendera kita tebas. Akhirnya betul mereka berkuda mereka bertiga saja masuk ke tengah-tengah orang kafir Quraisy, ditebas ya pegang bendera.
Jatuh pegang benderanya, diambil oleh yang kedua, orang yang kedua, ditebas lagi sampai orang yang keempat, kelima, sampai 8 kali jatuh. Masya Allah, berani dia, gak bisa kalah 3 orang ini. Akhirnya diinjakkanlah bendera ini di kaki kuda, jadi gak ada yang berani ngambil lagi. Akhirnya kocar kacirlah pasukan kafir Quraisy, mundur mereka, mundur. Dan ketika mundur, orang-orang di bukit tadi ini menyangka bahwa mereka telah menang, para hadirin. Sudah nggak kelihatan lagi bayangan kafir Quraisy, sudah nggak kelihatan lagi, sekiranya mereka nggak mungkin kembali. Akhirnya mereka pun berkhianat. Namanya, tapi ini oknumnya, sahabat saja oknum namanya, oknum. Beberapa orang berkhianat sama Nabi SAW. Sebanyak berapa orang? 43 orang. Tuh, dari 50 turun gunung sebanyak 43 orang. Sisa berapa di gunung? 7. Dah, mereka kira menangnya. Ketika menang, pasukan-pasukannya Hamzah, Ali, sama Zubair yang depan-depan ini ngejar kaum Quraisy. Sebanyak kan 50 di bukit. Berarti sama Nabi berapa? 650, betul? 650. 600 orang ini ngejar kaum kafir Quraisy. Mereka sudah kalah, dikejar sampai Mekah, dikejar. Dan 50 orang sisanya ini mengumpulkan gonimah. Akhirnya melihat teman-temannya mengumpulkan gonimah, orang-orang di gunung ini pun turun. Akhirnya di sana mereka mengumpulkan gonimah, melihat perilaku seperti ini, melihat kejadian seperti ini. Ternyata dari tadi di belakang ada pasukan Khalid bin Walid. Cerdik sekali orang ini. Pasukan berkuda Khalid bin Walid. Sebanyak berapa orang? 200 orang penunggang kuda. Sudah nggak bisa nih. Pasukan muslim sudah kekuatannya sudah hilang. Pasukan-pasukan mana sudah turun. Ayo kita serang dia. Akhirnya dia manuver ke belakang. Dia naik ke atas bukit. Dibunuh 7 orang. Dari belakang diseranglah oleh pasukannya Khalid. 200 orang pasukan Khalid. Di tengah-tengah ada kira-kira 90 orang yang mengumpulkan ghanimah. 600 orang mengejar kaum kafir Quraisy. 2000 orang kabur. Ya, ada gambarannya. Ya. Lalu ketika Khalid pun membunuh orang-orang ke-50 ini, banyak dibunuh sama Khalid, diangkatlah bendera Quraisy sambil diteriakannya ya Quraisy untuk membangkitkan semangat mereka kembali. Ayo Quraisy, seperti itu mungkin. Glory Quraisy. Akhirnya mendengar itu 2000 ini nyerang balik. 2000 mendengar itu, sahabat yang 600 ini pun sempat bingung. Ya Allah, ada apa di belakangnya? Nabi jangan-jangan kenapa-napa, mereka khawatir sama diri Nabi SAW. Akhirnya 600 orang ini balik, ketemu sama 50 orang, 2000 ini orang nyerang lagi. Akhirnya mereka bercampur, pasukan muslimin sudah gak teratur seperti itu. Akhirnya sampai ada yang muslim bunuh dengan muslim, yang lainnya. Itu kasihan, banyak tuh korban jatuhan sekitar situ. Akhirnya ketika Nabi SAW terdesak pada saat itu, dan qadarullah Nabi SAW itu waktu terdesak hanya ditemani oleh 9 orang saja. 9 orang. Nabi bersabda, siapa yang bisa menjaga saya, pahalanya surga bersama saya. Satu sahabat maju, perang-perang mati. Satu sampai tinggal 2 orang, Tolhah sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa namanya teman Nabi 2 orang? Tolhah sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Insya Allah. Di sini mereka mati-matian melindungi Nabi. Sampai Tolhah itu jari-jarinya putus. Tubuhnya kena panah puluhan panah. Sabetan pedang semua. Tapi qadarullah, Masya Allah, masih bisa hidup. Dia menjaga Nabi sama Sa'ad. Sampai Nabi bilang sama Sa'ad, "Hei Sa'ad, panahlah orang-orang itu." "Panah dengan apa ya Rasul?" "Panah dengan apa yang saya berikan sama kamu." Dikasih panah sama Nabi, tembakan, satu mati. Dan ajaibnya kata Sa'ad, satu panah yang saya tembakan mematikan 1 musuh. Bahkan lebih ajaibnya lagi, satu panah bisa mematikan 3 musuh di belakangnya, double, triple gitu. Insya Allah. Hebat di situ ya.
Nah, itu salah satu keajaiban di perang Uhud. Kita singkat saja ya. Nah, seperti itu. Akhirnya pasukan muslim pun sempat kalah. Dan Hamzah pun yang kita kenal dengan kuat, memberani pun gugur. Karena memang diincar oleh Wahsy. Dipanah tombaknya, dipanah ininya dadanya. Akhirnya dibelah perutnya sama siapa namanya, Hindun tadi. Orang yang benar-benar murka sama Hamzah, Hindun namanya tadi. Istrinya Abu Sufyan. Dibelah dadanya Hamzah. Dimakan jantungnya mentah-mentah. Masya Allah. Segitu bencinya dia itu, gambar bencinya, dimakan, digigit gini, dilahap. Akhirnya kupingnya dipotong, hidungnya dipotong, banyak anggota badan dipotong. Sampai Nabi SAW pun melihat jenazah Hamzah ini nangis terisa-isa. Kata Umar, saya nggak pernah lihat Nabi nangis seperti ini sebelumnya, kecuali ketika melihat jenazah pamannya. Saking begitu sakit hatinya Nabi SAW. Diceritakan Wahsy pun masuk Islam, orang yang bunuh tadi. Wahsy pun masuk Islam, kata Nabi, wahai Wahsy, kamu jangan terlalu tampil di depan saya. Saya terkadang teringat Uhud yang mengingatkan saya dengan paman saya. Saya sakit hati dengan itu, wahai Wahsy. Saya sedih katanya. Akhirnya Wahsy pun masuk Islam, Islamnya diterima, tapi disuruh jangan dekat-dekat sama Nabi SAW. Begitu. Bahkan ketika perang itu tersebarnya fitnah bahwa Nabi telah wafat, memundurkan semangat umat muslim. Akhirnya di akhir pertempuran, umat muslim kembali menguasai pertempuran dan ada dialog Abu Sufyan sama Umar, dan pasukan muslim pun mencari korban-korban yang mati syahid. Ada satu sahabat Nabi yang tubuh badannya nggak ketemu, namanya siapa? Anas bin Nadir namanya tadi, yang semangat tadi. Sampai nggak ada yang kenal tubuhnya, tangannya terbelah jadi berapa, tubuhnya terbelah jadi berapa. Gitu. Yang kenal hanya saudarinya dari tanda lahirnya di sebelah kiri, jari tangannya. Gitu, masya Allah. Oke, kemudian akhir pertempuran, pasukan muslim kembali ke Madinah. Ada korban dari pihak muslimin sebanyak 70 orang, ada korban dari pihak musyrikin sebanyak 32 orang. Sebelum ini saya lanjut, ada pertanyaan? Enggak ada. Kalau gitu saya kasih pertanyaan ya. Ada hadiahnya. Ada hadiahnya. Oke, hadiahnya. Untuk laki-laki dulu, 3 orang laki-laki, 3 orang perempuan. Pada tanggal berapa Uhud terjadi? Tanggal berapa, Mas? 7 Syawal. 7 Syawal? 3 Hijriah. Oke, tepuk tangan. Ada hadiahnya, tenang. Kedua, coba saya lihat lagi ya. Berapa jumlah pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid? Belakang siapa namanya? Ya, Zaki. Berapa? 200 orang. Oke, yang cepet-cepetan ini. Pertanyaan ketiga. Siapa nama sahabat Nabi yang ketika ditawarkan oleh pedang Nabi tapi Nabi gak mau, yang kedua, orang kedua? Siapa orang kedua? Ammar. Ali, oke, tepuk tangan. Ada hadiahnya. Yang perempuan sekarang. Berapa jumlah pasukan kafir Quraisy? Berapa orang? Iya, 3.000 orang. Oke. Kedua, siapa nama sahabat Nabi yang dijuluki singa Allah? Yang paling belakang tadi. Enggak, paling belakang. Oke, Hamzah. Yang terakhir. Kafir Quraisy, siapa dari Bani apa orang yang pegang bendera kafir Quraisy? Bani Abdiddar. Oke.
Oke, yang menang bisa ke depan ya. Oke. Ini ada sekuntum bunga kuning. Ini bunganya bunga ajaib, gak bisa mati ya. Bisa untuk menjemput rambut juga. Ayo silakan Kak, maju Kak. Iya, sekuntum bunga kuning. Ini. Iya. Iya. Oke, tepuk tangan. Semoga berkenan. Yang laki-laki. Yang laki-laki pulpen ya. Jangan nilai hadiahnya, nilai kenangannya ya. Kenangan ini ya. Oke. Ya, apa? Terima kasih. Oke, ya, terima kasih. Oke ya. Yang sudah boleh duduk kembali. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Masya Allah, saya sangat senang hari ini bisa berkumpul. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kajian ini mendapatkan pahala dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Di bulan suci yang mulia ini ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa yang besar maupun yang kecil, dosa yang tampak maupun yang tidak tampak, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.